Yo mas bro, masih bertemu lagi dengan saya Saonan Motovlog Mak Jegagik Yoi. Nah mungkin sebagian dari kalian ada yang heran ya, bang ini kenapa ada motor Vega butut di belakang abang, terus kenapa juga ada part-part modifikasi di depannya. Ya dalam video kali ini sesuai dengan judul saya itu ada project modifikasi buat si Vega R New yang ada di belakang saya ini bro. Jadi ini adalah motor dari teman saya dan dia ngubungin aku, tanya kalau misalkan mau modif atau restorasi si Vega R New itu kira-kira budgetnya berapa. Nah setelah konsultasi saya nyaranin kalau modifikasi itu mending buat Vega pakai ini. Nah terus restorasi itu yang diutamain bagian ini dan ini. Terus akhirnya saya kepikiran kenapa kok nggak aku aja yang modif dan restorasi motornya gitu. Terus akhirnya tak bilang ke temanku kalau misalkan yowes ini wae motornya tak gowone, budgetmu enek piro, tak modifnya tak restorasi. Akhirnya motornya tak bawa dan dia minta di restorasi sekalian, modifikasi sekalian. Sebelum kita ke part modifikasi yang ada di depan saya ini, kita bahas dulu dari kondisi motor si Vega R New yang ada di belakang. Sebenarnya untuk motor Vega R New ini bisa dibilang kondisinya masih cukup bagus ya. Bukan motor yang bahan. Kalau misalkan motor bahan kan banyak part yang harus diganti dan kemungkinan besar motor itu nggak terawat sama sekali ya. Kalau motor Vega R New ini masih terawat dan masih dipakai harian juga. Tapi memang ada beberapa part yang waktunya ganti dan diperbaiki. Seperti contohnya ini motor nggak bisa di starter, mungkin ganti aki atau nanti dicek dinamo starternya. Lalu untuk bagian bodi sebagian ada yang pecah meskipun ini bodi ori. Untuk kaki-kaki itu depan belakang masih original semua, shock masih original, mesin masih original juga, knalpot masih original. Pokoknya motor ini benar-benar full original karena memang si owner itu menurut saya nggak begitu ngerti modifikasi bro. Jadi dia itu radong blast dan aku takutnya nanti misalkan diganti ini ngono. Ya bener aku bilang kayak gitu mungkin diterima sama dia, tapi prakteknya nanti takutnya beda dan yo ketika dimodifikasi sama dia sendiri motor ini jadinya ora terkonsep ngono, makanya ya wis tak cekel wae ben apa luwih sip ngono lah. Aku harapannya juga motor ini jadinya bakal cocok sih di tangan saya ngono. Nah budget yang dia punya itu bilangnya cuma 2 juta bro, budgetnya 2 juta terus dia pengen repaint body atau nyari bodi ngono kuwi, terus pengen ganti kaki-kaki, pengen ganti shock. Pokoknya dia pengennya budget 2 juta itu motornya wis ganteng, wis resik terus normal meneh ngono kuwi. Ya nek musuh aku tak goblok-gobloknya ta, lah budget 2 juta pengen ganti segitu banyaknya dapat apa aku ngono kuwi. Makanya tak bilangin kalau harusnya ganti ini itu budgetnya segini. Akhirnya dia melar sampai budget 4 juta. Setelah tak hitung-hitung aku bisa manfaatin budget 4 juta tersebut buat beli part-part modifikasi yang menurut saya sudah cukup untuk si Vega R New. Nah buat kalian yang komen bang modif motor lain dong, motor bebek lain, jangan emeking doang. Nah ini ada si Vega R New buat project modifikasi. Terus bisa jadi gambaran juga buat kalian kalau kalian pengen modif si motor kalian dengan budget pelajar. Oke, sebelumnya saya kasih tahu ke kalian bahwa sebenarnya beberapa part yang ada di depan saya ini itu belum komplit bro. Masih ada beberapa part lagi yang belum datang. Saya jelaskan dulu beberapa part modifikasinya. Yang pertama itu di sini ada si shock belakang Scarlett ya. Nah untuk shock belakang Scarlett ini dia itu model yang tabung. Nah meskipun tampilan dari shock ini itu seperti shock yang memang ada klik kompresi dan ribbonnya, tapi sebenarnya ini adalah fake ya. Ini adalah fake, jadi ini nggak fungsi sama sekali. Aku udah cek ini nggak berfungsi. Dan yang milih shock ini itu ownernya sendiri. Dia pengen shock yang model tabung, meskipun nggak ada settingan kliknya nggak masalah, yang penting modelnya tabung. Oke, tak turutin karena memang menurut saya ya meskipun nggak berfungsi kliknya, dia juga nggak begitu butuh banget. Dia nggak bisa nyeting juga owner motor ini. Makanya ya wes beli yang tabung tapi modelnya seperti yang ada klik kompresi dan klik ribbonnya ini. Ini nggak berfungsi. Jadi cuma hiasan dan bagian kompresi
juga nggak berfungsi bro. Dan menurut saya warna serta bentuknya itu bagus, makanya aku ambil shock ini aja lah wis. Lalu di sini itu ada set kaki-kaki ya. Ini untuk modifikasi kaki-kaki. Pada bagian velg saya pakai velg VND Six Star yang warna gold untuk Jupiter dan Vega. Untuk warna velg ini sebenarnya itu gold, tapi goldnya lebih tua dari punya saya yang di ME King. Saya juga agak sedikit kaget waktu buka velg ini. Dia itu goldnya lebih tua, nggak secerah gold yang di ME King. Untuk pemasangan itu PNP, dia baut 4 pada bagian depan, ukurannya 160 rata depan belakang. Saya pilih velg VND Six Star ini karena memang saya udah pakai di motor saya sebelumnya, jadi saya bisa ngerasain dan bisa lihat build quality-nya bahwa velg ini meskipun lokal tapi dia punya kualitas yang bagus. Lalu di sini ada piringan VND. Saya sengaja ambil VND ini karena memang piringan VND ini meskipun dia udah tipe floating tapi harganya terjangkau. Sekitar 400 ribuan aja udah dapat piringan floating diameter 300 mm dan dia juga udah include bracketnya bro. Saya pilih warna gold karena waktu itu stok yang ada cuma warna gold. Sebenarnya aku pengen warna abu-abu karena si VND ini kalau nggak salah ada yang warna abu-abu juga. Lalu untuk ban di sini saya pakai ban Swallow Pro Racer. Jadi untuk ban Swallow Pro Racer ini ukuran 90/80 rata depan belakang. Dan untuk batikannya itu dia seperti ban basah. Mirip banget sama ban Fasti Pro. Nah saya itu masih sedikit bingung dengan ban ini. Dia itu sebenarnya untuk tipe ban medium atau soft compound. Karena memang untuk komponnya itu nggak terlalu empuk, tapi juga nggak terlalu keras bro. Untuk modelnya sih saya suka ya, karena memang dia mirip ban Fasti Pro dan profilnya juga menurut saya cukup bagus, serta harga dari ban ini cukup terjangkau. Sepasang ban kalian bisa dapatkan dengan harga 500 ribuan, makanya tak pasang ke si Vega ini karena memang budget si Vega itu ngepres, makanya aku pilih part-partnya yang nggak begitu mahal. Nah selanjutnya di sini itu ada part terbaru dari VND yang memang baru rilis. Di sini ada yang namanya hand grip premium dari VND bro. Nah VND ngeluarin beberapa seri hand grip dengan berbagai bentuk. Ada seri AK 666, 777, 888, dan 999. Nah semua tipe dari hand grip VND ada di tangan saya ini. Tapi nanti saya bakal pakai yang tipe AK 666 atau AK 777. Agak susah memang penyebutan tipenya karena dia pakai kode angka bro. Nah untuk yang tipe AK 66 dan 777 itu seperti ini ya. Dia hand gripnya model polos, cocok buat motor daily dan cocok buat modifikasi Komurot seperti yang bakal saya terapkan di Vega ini. Oke, kalian bisa lihat sedikit contohnya di sini ya. Nah ini dia modelnya simpel dan karetnya itu enak, empuk. Menurut saya ini karetnya juga termasuk premium sih, bukan karet yang sembarangan. Dan karet ini diklaim VND tidak bakal berbau yang menyengat gitu ketika udah lama nggak digunakan. Ya nek baru memang baunya karet, tapi ketika nanti udah lama dipakai, klaim dari VND itu karetnya nggak bakal yang bau terus bentuk gilani ngono kayak. Lalu untuk yang model berikutnya itu seperti ini. Jadi bedanya dengan yang tadi, kalau ini itu dia ada sedikit pattern garis-garis tengah di sini. Nah, dia ada kayak gini. Kalau yang tadi kan polos ya. Nah, ini yang polos. Dan ini ada pattern garis tengahnya. Dan di bagian sini dia juga ada penahan bagi tangan. Nah, kayak gini bro. Tapi untuk yang ini dia nggak ada. Dan dua tipe berikutnya itu kayak gini. Jadi untuk tipe ini dia itu cocok buat motor-motor custom ya. Jadi buat motor-motor custom, motor-motor klasik itu cocok banget karena untuk bentuk patternnya dia vintage banget. Nah kayak gini, kalian bisa lihat vintage banget bro. Semuanya bahannya enak, di genggaman itu enak, tapi yang ini itu sedikit lebih tebal. Yang model ini dia sedikit lebih tebal dibanding model-model lain. Ini agak tipis dan ini sedikit lebih tebal. Nah kalian bisa lihat detailnya seperti ini. Ini ada model kotak-kotak gitu, terus ini seperti ada model bentol-bentol. Nah kayak gini kalau motor jab style, motor-motor yang cafe racer itu cocok. Dan harga dari beberapa hand grip VND yang saya sebutkan tadi itu termasuk terjangkau.
dia masih di angka 40.000 sampai 50.000-an tergantung di mana kalian belinya, bro. Nah, oke, project yang saya lakukan pertama kali di motor Vega R New ini adalah lepas bodi, lalu saya bakal masukin ke tukang cat buat di repaint. Nanti setelah di repaint saya juga bakal bikin stripping custom. Pokoknya aku udah nemu konsep buat si motor ini. Yang jelas untuk modifikasinya itu komurot harian karena masih pakai full step standar dan knalpot standar. Untuk konsepnya kemarin aku dapat gambaran bakal cakep sih jadinya. Dan semoga ketika diaplikasikan ke si Vega R New ini bakal cakep juga gitu loh, bro. Nah, pertama kali yang saya lakukan, saya bakal bongkar semua bodi ini, lalu saya masukkan ke tukang repaint. Setelah bodinya masuk ke tukang cat, sambil menunggu bodinya jadi, saya bakal pasang semua part-part modifikasi yang ada di belakang saya ini. Pokoknya progres motor ini saya target nggak sampai 1 minggu, baik bodi maupun part variasi lain itu udah jadi semua. Wes, pokoknya kita bongkar aja dulu bodi si Vega R New ini, bro. Oke, untuk semua bodi si motor Vega R ini udah saya bongkarin. Kita tinggal masukin ke tukang cat, lalu nanti bakal fitting velg, terus masang shock, masang part variasi lain. Untuk semua link pembelian produk yang saya siapin tadi itu kalian bisa cek nanti di deskripsi, saya sertain juga harganya. Dan tunggu aja perkembangan si Vega R ini bakal jadi seperti apa. Aku dewe pun sing bangun ya penasaran karena budgetnya ngepres sekitar 4 jutaan dan aku pengen tampilannya itu lebih eye-catching lagi, lebih bagus lagi, dan lebih kelihatan kalau motor ini dimodif. Wes, kalau kalian suka video seperti ini jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe channel saya, Saonan Motovlog, and I am Saonan Motovlog is sign out. Boom.